Halo guys, balik lagi dengan aku Haribawanti. Kali ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih tips-tips untuk menjaga kesehatan mental pada diri kalian. Mau itu di keluarga, di pertemanan, di kampus, atau di lingkungan kalian. Jadi buat kalian yang ingin tahu gimana sih cara aku untuk menjaga kesehatan mentalku, ikuti terus videonya. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana sih cara aku ngejaga kesehatan mental aku, jadi aku punya 8 tips. Yang pertama itu mengakui apapun emosi yang dirasakan. Nah, kita dalam hidup itu tentu tidak terlepas dari yang namanya perasaan atau emosi. Memvalidasi apapun emosi yang aku rasain. Kayak seperti contohnya, aku lagi marah, aku lagi kesel, aku lagi seneng, aku lagi sedih. Akui bahwa itu tuh adalah emosimu. Terus yang kedua itu adalah meditasi. Kenapa meditasi? Nah, meditasi itu untuk menenangkan pikiran. Kenapa sih meditasi itu dijadiin sebagai salah satu tips untuk menjaga kesehatan? Ya karena meditasi itu dilakukan dengan cara berdiam dan fokus untuk diri sendiri. Kita bisa menenangkan pikiran kita bisa memfokuskan semua pikiran kita. Makanya kenapa meditasi itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan mental kita. Terus yang ketiga itu adalah rutin untuk berolahraga. Kenapa bisa dibilang olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental ya? Selain badan kita menjadi segar, bugar, kita juga bisa ya refreshing lah ya. Dari olahraga itu kita bisa mengelola pikiran kita juga. Terus yang keempat itu adalah beristirahat yang cukup. Kenapa beristirahat yang cukup? Kita di badan kita nggak cuman mata aja yang pengen istirahat, tapi pikiran juga, telinga, badan kita, organ-organ tubuh kita pun juga perlu untuk beristirahat. Jadi ada kalanya dimana kita perlu mengistirahatkan semua organ tubuh kita, pikiran kita, untuk sekejap untuk melupakan masalah yang ada. Nah, yang kelima itu adalah menulis. Kenapa menulis? Karena dengan kita menulis, kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Kenapa? Di saat kita sedang tidak memiliki siapapun, di saat kita jauh dari siapapun, contohnya kayak kita nggak lagi pengen banget nih untuk cerita, terus tapi nggak ada teman sama sekali yang mau dengerin cerita kita, atau teman kita lagi punya masalah juga, atau kita lagi nggak percaya nih sama orang. Jadi kita bisa meluapkan semua isi pikiran kita dengan cara menulis. Kita bisa meluapkan semua emosi kita dengan cara menulis. Karena menurut aku ya, nggak ada orang yang bisa dipercaya hari ini. Itu nggak ada orang yang bakal benar-benar stay sama kita tuh, nggak ada. Kalau menurut aku, orang yang benar-benar bisa kita percaya adalah diri kita sendiri. Terus yang keenam itu adalah menghargai diri sendiri. Kenapa aku bilang menghargai diri sendiri? Karena dari yang udah aku alamin, jarang banget ada orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Dia lebih menghargai orang lain, dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika kita ingin dihargai, tapi kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri, itu susahnya. Kenapa kita perlu banget menghargai diri kita sendiri. Terus juga yang ketujuh itu adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita tuh harus banget ya ngejaga hubungan baik dengan orang lain tuh.
Ya, seperti yang udah aku bilang tadi, kita nggak bisa percaya 100% sama orang, sama siapapun itu, sama teman, sama pacar, bahkan sama orang yang udah deket sama kita, yang udah bertahun-tahun sama kita. Nggak bisa kita percaya, nggak bisa kita percaya 100%, karena di dunia ini nggak ada yang benar-benar nggak ada yang benar-benar apa ya, nggak ada yang benar-benar bisa kita miliki untuk selamanya gitu, nggak ada. Kita tuh boleh kita berteman itu kita boleh, tapi untuk percaya ke orang lain itu gak seharusnya 100%. Tapi ada kala juga kita memerlukan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kita, untuk kita bercerita. Bagaimanapun orang itu, mau kita sebaik apapun ke mereka dan mereka membalasnya dengan sebuah kejahatan, ya itu no problem. Kita nggak punya hak untuk menilai bagaimana dia ke kita gitu. Nah, yang ke-8 itu adalah mengucapkan kata-kata positif untuk diri sendiri. Gimana ya? Kita itu perlu memberikan self reward untuk diri kita sendiri. Kayak contohnya, wah aku udah bisa nih ngelakuin ini sesuai dengan kemampuanku. Wah aku bisa nih mencapai semua tujuan, semua impianku. Wah aku hebat. Wah aku, ya pokoknya berikan apapun yang positif untuk diri kamu. Jadi ya kita nggak bisa terus menyalahkan diri sendiri. Loh aku kayak gini loh, aku terlalu gini loh, aku kayak gini loh gitu, nggak bisa. Kadang ada kalanya diri kita sendiri itu perlu juga kata-kata positif yang harus kita kasih sebagai self reward kita. Karena pasalnya gini ya, cara seseorang dalam memandang dirinya sendiri itu cukup berefek terhadap kondisi kejiwaannya. Jadi kita tuh kayak gimana ya, terlalu menyalahkan diri sendiri itu nggak baik juga untuk kita. Jadi gimana caranya kita membuat diri kita nyaman, itu kita sendiri yang ngebuat. Gimana cara kita ngebahagiain diri sendiri, karena nggak bisa kita cari kebahagiaan itu di orang lain. Kebahagiaan itu ya cuman kita sendiri yang bisa buat. Mau kamu nyari kebahagiaan di luar sana dengan cara bagaimanapun, nggak bisa. Kamu nggak bakal nemuin kalau dari kamu sendiri nggak punya motivasi untuk, atau nggak punya niat untuk merubah gimana sih kehidupan kamu gitu. Dan penting juga ya di sini ngelakuin yang namanya love yourself, cintai diri kamu sendiri. Karena gak ada yang akan lebih cinta sama diri kamu sendiri. Biarpun dikata kamu punya pacar, kamu punya temen, kamu punya circle, atau kamu punya seseorang yang berkesan di dalam hidup kamu, gak selamanya mereka akan mencintai kamu dengan setulus kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi love yourself itu penting banget buat kalian, buat kamu yang sering overthinking, insecurean, terus juga apa ya, pokoknya kamu itu introvert lah. Itu kamu penting banget untuk mencintai dirimu sendiri. Ya kayak yang aku bilang tadi, gak ada orang yang bakal mencintai dirimu setulus kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi itu love yourself itu penting banget guys buat kesehatan mental kalian. Kasih reward yang sekiranya bisa ngebuat kamu bahagia. Minimal quality time lah dengan dirimu, manjakan dirimu. Hati, pikiran, kemauan itu biar selaras, jadi satu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang
kamu inginin itu biar terpenuhi semua. Gimana cara kamu untuk ngebahagiain diri kamu sendiri? Jadi kamu nggak perlu nyari apa yang nggak ada di diri kamu. Kamu bisa kamu bisa kamu bisa kamu bisa cari di diri kamu sendiri. Gimana sih cara kamu ngebahagiain diri kamu sendiri? Gimana sih caranya biar kesehatan mentalmu itu terjaga? Mau kamu ngelakuin apa yang kamu suka, mau kamu ngelakuin apa yang kamu mau kamu jalan-jalan, mau kamu healing, mau kamu gimana, itu terserah kamu. Karena itu cara kamu untuk menjaga gimana kesehatan. Buat kalian di luar sana yang masih memiliki atau punya masalah yang memang berat, aku minta ke kalian cari jalan keluarnya yang positif, jangan mengambil jalan yang negatif. Tetap semangat, tetap berjuang, jangan putus asa, karena masih banyak ada orang yang sayang sama kamu, masih banyak tujuan yang harus kamu tuju, masih banyak yang harus kamu coba, masih banyak yang harus kamu tahu, dan masih banyak yang harus kamu rasain. Jangan pernah nyerah. Aku yakin semuanya ada jalannya masing-masing. Semua itu ada porsinya masing-masing. Jangan pernah berpikir Tuhan itu gak adil. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan semua porsinya masing-masing. Sekarang tergantung kita bagaimana cara kita menyelesaikannya, bagaimana cara kita menjalaninya. Kalau kalian menjalaninya dengan cara mengambil hal yang negatif, ya itu konsekuensi dari kalian. Tapi kalau kalian menjalaninya dengan hal-hal yang positif, semua masalah pasti akan ada jalannya. Jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Aku Haribawanti pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Bye bye.